ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim diingetin oleh seorang laki-laki tua Yahudi lagi. Tuh, ini menunjukkan orang Yahudi itu memang punya ilmu, tapi ilmu tanpa disertai dengan keimanan. Dia datang kepada Nabi, lalu kemudian dengan pongah dan sombongnya, congkak dia berkata, innakum tusyrikuna billah, taquluna masyaallah wa taquluna wal Ka'bah. Muhammad, sesungguhnya kamu dan para sahabatmu itu melakukan kesyirikan. Lah wong ngomongnya saja demi Ka'bah kok. Dan kalian itu suka berkata demi Ka'bah dan berkata masyaallah wa syi'ta. Terserah Allah dan terserah kamu. Itu syirik Muhammad. Masya Allah ya. Orang Yahudi Pak, sampai masalah kecil aja tahu syirik. Padahal yang belajar setiap kajian pada subuh 2 tahun aja belum tahu tentang syirik kecil. Syirik kecil itu. Syirik kecil tuh ngerti. Padahal dia, kata Syekh Utsaimin, itulah Yahudi. Syirik kecil paham. Syirik gede yang mereka lakukan nggak paham. Itu Yahudi. Syirik besarnya apa Yahudi itu? Mengangkat Uzair menjadi anaknya Allah. Syirik kecil dia paham. Itu kalau bahasa bu guru kita dan pak guru ketika di SD gimana itu? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan. Dan semisalnya itulah dulu di SD. Jadi ternyata orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi, mengkritik Rasul. Lihat, apakah Nabi langsung marah-marah? Enggak. Masya Allah, kita nggak pernah mendapati orang yang sesabar sebagaimana sabarnya Rasulullah. Ketika dia tahu bahwasanya laki-laki tua Yahudi ini berkata benar, tidak bertentangan dengan wahyu yang beliau dapatkan dari Rabbnya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Rasulullah langsung tegur para sahabat. Kalian itu kalau bersumpah, jangan bersumpah atas nama makhluk, tapi bersumpahlah atas nama Allah. Jangan mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, tapi katakanlah wa Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Makanya kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, itu tidak boleh, walaupun dengan atas nama Rasul. Demi Allah, demi Rasul, tidak boleh. Kalau Allah kan bersumpah dengan nama waktu asar Ustaz, itu Allah. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat. Sebagaimana Bapak kalau bawahan nanya manajer atau enggak? Enggak kan? Manajer rumahnya di mana? Di Pondok Indah. Kenapa Pondok Indah? Enak di Bekasi, kota yang paling indah. Tidak ada kan yang ngomong kayak gitu? Maka sama, kalau tidak, kenapa Allah bersumpah dengan nama asar, dengan waktu duha? Karena sesungguhnya waktu, tempat, atau benda-benda yang dijadikan oleh Allah sumpah itu menunjukkan keutamaan. Yang kedua, Allah tidak pernah ditanya atas apa yang Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman, Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kalian yang akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan. Tapi di sini kita mengetahui tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Dan tidak boleh bersumpah Masya Allah wa syi'ta. Dan tidak boleh bagi kita berkata demi terserah kamu dan terserah Allah dan terserah kamu. Itu tidak boleh. Kenapa? Di situ ada wawu, sering saya sampaikan. Yang benar pakai summa. Terserah Allah kemudian terserah kamu. Tapi yang kita ambil dalam masalah ini itu apa? Masya Allah, ternyata Nabi itu mengambil perkataan itu dan kemudian Nabi tidak membuang perkataan itu ketika Nabi tahu perkataan itu tidak bertentangan dengan wahyu.